Kembali lagi bersama saya Dola Malau, mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan secara keseluruhan di dalam audit siklus perolehan dan pembayaran, yaitu untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh perolehan barang dan jasa dan apakah pengeluaran kas untuk perolehan tersebut secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. 3 kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus perolehan dan pembayaran. Yang pertama, akuisisi dan barang jasa. Yang kedua, pengeluaran kas. Dan yang ketiga, return dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Akun-akun dalam siklus perolehan dan pembayaran. Yang pertama ada persediaan, properti bangunan, pabrik dan peralatan, beban dibayar di muka, perbaikan, hutang usaha, beban manufaktur, beban penjualan, beban administrasi, kas bank, hutang usaha, dan diskon pembelian. Fungsi-fungsi bisnis dalam siklus perolehan dan pembayaran beserta dokumen dan catatan terkait. Yang pertama, pemrosesan pesanan pembelian. Laporan penerimaan atau kertas atau dokumen yang dibuat pada saat barang diterima mendeskripsikan tentang barang, kuantitas yang diterima, tanggal terima, dan data lainnya yang relevan. Penerimaan barang dan jasa. Laporan penerimaan atau kertas dokumen yang dibuat pada saat barang diterima mendeskripsikan tentang barang, kuantitas yang diterima, tanggal terima, dan data lainnya yang relevan. Pengakuan. Yang pertama ada faktur vendor, dokumen yang diterima vendor dan menunjukkan jumlah terutang atas suatu akuisisi. Memo debit, dokumen yang diterima dari vendor menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang pada vendor akibat return barang atau pengurangan yang diberikan. Yang ketiga ada voucher, dokumen yang biasa digunakan oleh organisasi sebagai sarana formal pencatatan dan pengendalian perolehan. Yang keempat ada file transaksi akuisisi, file yang dibuat komputer yang meliputi semua transaksi yang diproses oleh sistem akuntansi dalam satu periode. Dan yang selanjutnya ada listing jurnal akuisisi, file induk utang usaha, neraca saldo utang usaha, laporan vendor, dan kita dapat melihat pengertiannya pada slide ini. Kemudian memproses dan mencatat pengeluaran kas. Yang pertama ada cek, dokumen yang digunakan untuk membayar setiap perolehan saat pembayaran jatuh tempo. Yang kedua, berkas transaksi pengeluaran kas, berkas yang dihasilkan komputer yang meliputi semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi untuk periode tertentu. Yang ketiga ada jurnal atau daftar pengeluaran kas, laporan yang dihasilkan dari berkas transaksi pengeluaran kas yang meliputi semua transaksi untuk periode waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai internal control. Biasanya perusahaan mempunyai bagian penerimaan barang yang bertugas untuk membuat laporan penerimaan sebagai bahan bukti bahwa barang sudah diterima dan diperiksa. Rangkapan dokumen dikirim ke bagian gudang dan rangkapan lain dikirim ke bagian hutang usaha. Untuk mencegah terjadinya pencurian dan penyalahgunaan, barang diawasi secara fisik sejak saat penerimaan sampai penggunaannya. Pegawai bagian penerimaan harus independen dari bagian gudang dan bagian akuntansi. Internal kontrol atas transaksi. Yang pertama ada otorisasi pembelian, menjamin bahwa setiap barang dan jasa yang dibeli memang sesuai dengan keperluan perusahaan. Pemisahan aktiva untuk menjamin barang bahwa yang dikirim oleh vendor merupakan barang yang sesuai dengan barang yang telah dipesan. Pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Otorisasi pembayaran, yaitu dengan cara penandatanganan cek oleh individu atau wewenang yang tepat, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi piutang usaha, pemeriksaan cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek saat cek ditandatangani. Internal kontrol atas akuisisi. Yang pertama ada keterjadian, kelengkapan, keakuratan, atau posting dan pengiktisaran, klasifikasi dan penetapan waktu.
Dan pada slide ini kita dapat melihat bagaimana pengertian-pengertian internal kontrol atas akuisisi. Prosedur audit. Yang pertama, pengujian kewajiban setelah periode, memeriksakan dokumen yang mendasari pengeluaran kas selanjutnya, memeriksa dokumentasi yang mendasari untuk tagihan yang belum dibayar beberapa minggu setelah akhir bulan, menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke vendor terkait, menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha, mengirim konfirmasi ke vendor dengan siapa klien melakukan bisnis, pengujian pisah batas, hubungan pisah batas dengan observasi fisik persediaan masih dalam perjalanan, perbedaan antara faktur vendor dengan laporan vendor, perbedaan laporan vendor dengan konfirmasi. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Yang di sini di slide ini ada beberapa tahap 1, tahap 1 juga, dan tahap 2. Yang pertama ada identifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban utang usaha. Tentukan salah saji yang dapat ditolerir dan menilai risiko bahwa untuk akun hutang usaha. Taksirlah risiko pengendalian untuk hutang usaha. Dan tahap 2, rancangan dan laksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus perolehan dan pembayaran. Tahap ketiga, rancangan yang dilaksanakan prosedur analitik untuk siklus perolehan dan pembayaran. Rancangan pengujian terperinci atas saldo akun untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Yang pembagiannya yaitu prosedur auditnya, besar sampelnya, unsur yang dipilih, dan waktu. Prosedur analitik untuk siklus perolehan dan pembayaran. Prosedur analitik, bandingkan saldo akun beban terkait perolehan dengan tahun lalu. Kemungkinan salah sajinya salah saji akun hutang dan beban. Telah terdaftar hutang usaha atas kewajiban yang tidak biasa, yang pemasoknya fiktif dan tidak berbunga. Kemungkinan salah sajinya klasifikasi salah saji untuk hutang non-usaha. Prosedur analitik, bandingkan masing-masing hutang usaha dengan tahun lalu. Kemungkinan salah saji, akun yang tidak dibukukan atau akun fiktif atau salah saji. Prosedur analitik, kalkulasi rasio seperti pembelian dibanding dengan hutang usaha dan hutang usaha dibanding dengan hutang lancar. Kemungkinan salah sajinya akun yang tidak dibukukan atau akun fiktif atau salah saji. Sekian presentasi saya mengucapkan terima kasih.